Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-86 dengan judul Lee Mansion. Langsung ke dalam alurnya. Jauh di dalam kota timur kota leluhur, ada sebuah rumah yang tampak biasa saja. Namun, ia menempati area yang luas dan tampak seperti binatang buas dari kejauhan. Benar-benar sunyi di luar mansion ini, tidak ada jejak seseorang. Seolah-olah ini adalah tanah terlarang di kota timur. Jika orang melihatnya dari jauh, mereka akan memotongnya dan tidak berjalan melewati tempat ini. Angin bertiup dan lapisan salju tebal berkumpul di tanah. Cahaya perak memantulkan salju, memberikan perasaan dingin pada area itu. Cahaya perak bersinar di gerbang mansion, memberikan tekanan kuat. Di luar gerbang berdiri dua singa batu. Mata mereka tertutup, tetapi mereka memancarkan aura yang sangat keras. Seolah-olah mereka akan menatap siapapun jika mereka membuka mata. Di atas gerbang, ada bingkai hijau dengan latar belakang merah, dan ada dua kata emas besar di atasnya. Rumah Lee. Aura panah yang mengejutkan menyebar dari dua kata ini. Hal ini menyebabkan kepingan salju di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka jatuh. Ada aula panjang di dalam mansion. Namun, ketika salju turun, tidak ada suara dan tidak ada sosok yang terlihat. Setelah aula, ada ruang batu hijau. Di salju, bilik batu ini tampaknya tertutup perak. Namun, saat Wang Lin memasuki kota timur, suara busur bergema dari dalam ruang batu. Di dunia yang sangat sepi ini, suara haluan sangat jelas saat itu menyebar. Ada seorang lelaki tua duduk di kamar itu dan ada sebuah rak kayu di depannya. Rak ini berwarna ungu dan tampak luar biasa. Rak ini sangat aneh dan sepertinya melewatkan sesuatu. Jika Anda meletakkan busur di rak ini, itu akan lengkap. Pada saat ini, suara mendengung datang dari rak kayu ungu. Bayangan kabur busur muncul dan terus berdengung. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan mereka sepertinya dipenuhi dengan aura panah yang mengejutkan. Dia menatap rak kayu ungu. Rak busur leluhur menciptakan suara, ini hanya terjadi ketika busur leluhur dekat. Mungkinkah busur leluhur ada di dekatnya? Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan melambai di rak. Sinar cahaya ungu melintas dan berubah menjadi panah. Itu terbang keluar dari ruang batu. Itu tidak cepat, seolah-olah sedang mencari sesuatu, dan kemudian menghilang ke kejauhan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia segera berteriak, "Li Yun, Li San, kalian berdua mengikuti panah dan lihat apakah Anda dapat menemukan aura busur leluhur lama." Ketika suaranya bergema, dua sosok muncul seperti asap dari paviliun yang tenang. Mereka menghilang setelah panah ungu. Pada saat ini, Wang Lin menghadapi angin dan salju saat dia berjalan melalui kota timur. Salju di tanah sangat tebal. Wang Lin memandang kota. Kota ini sangat besar, dan hanya kota timur tidak ada habisnya. Wang Lin belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jika kota timur seperti ini, tidak perlu menyebutkan seluruh kota leluhur. Ini adalah kota langka di dunia. Mereka yang lewat dengan cepat berlalu. Beberapa memperhatikan Wang Lin, tetapi mereka hanya meliriknya dan pergi. Ada banyak toko di sekitar, dan banyak rumah besar yang mengeluarkan energi celestial yang kuat. Mereka adalah tempat yang luar biasa. Seluruh kota timur di bawah energi celestial ini memberi orang perasaan yang sangat asing. Wang Lin diam-diam berjalan melalui kota timur sampai bulan berangsur-angsur muncul. Dia berhenti di depan sebuah penginapan besar dan mengeluarkan beberapa batu surgawi untuk membayar tempat tinggal. Ruangan ini tidak besar dan sangat sederhana, tetapi energi surgawi di sini bahkan lebih padat daripada di luar. Meskipun itu bukan gua, dinding, pintu, dan jendela tertutupi oleh pembatasan. Pembatasan ini dapat diaktifkan untuk menjadikan ini
tempat yang baik untuk penanaman pintu tertutup. Pada saat ini, Liu Jinbiao ada di sampingnya dan melihat sekeliling. Naga laut Golden Exalt telah menyusut seukuran jari dan berbaring di bahu Liu Jinbiao. Itu terlihat sangat malas. Hubungan naga laut dan Liu Jinbiao sangat baik. Wang Lin tidak terkejut, lagi pula, sangat normal bagi Liu Jinbiao untuk melakukan ini dengan keahliannya. Malam tiba dengan cepat dan hujan salju banyak melemah. Liu Jinbiao memandang keluar jendela dan melihat lebih banyak pejalan kaki di luar. Dia melihat cahaya terang di kejauhan dan mendengar suara musik yang samar, membuatnya semakin bersemangat. Tuan, ini adalah tempat yang bagus, hampir sama dengan kota fana. Anda lihat di sana, saya berani mengatakan pasti ada wanita cantik di sana. Liu Jinbiao menunjuk ke suatu tempat yang dipenuhi cahaya. Tuan, kepribadian Su Liguo sulit diubah. Dia pasti menikmati dirinya sendiri setiap malam. Jika Anda ingin menemukannya, itu adalah tempat untuk mencari. Aku, Liu Jinbiao seorang pria terhormat, aku enggan, tapi aku akan pergi melihat apakah Su Liguo ada di sana. Tuan, bagaimana menurutmu? Liu Jinbiao menekan kegembiraannya saat melihat Wang Lin. Wang Lin menatap Liu Jinbiao dan tahu dia tidak mau mengatakan di kamar. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Setelah dia mengangguk, Liu Jinbiao segera menjadi bersemangat dan berjalan keluar dengan naga laut. Setelah Liu Jinbiao pergi, Wang Lin duduk sendirian di sana. Dia mengeluarkan kendi anggur dan mulai minum ketika dia melihat salju di luar. Lian Daofei, apakah kamu masih ingat masalah di dunia gua? Cahaya bulan di luar jendela menjadi lebih kuat dan salju semakin meningkat. Gelas anggur di tangannya kosong. Sambil menghela nafas, Wang Lin meletakkan kendi anggur, bangun, dan keluar. Dia mengenakan mantel dan berjalan menuju kota timur di malam yang tidak terlalu gelap. Musik dan suara-suara terdengar di malam kota timur, tetapi Wang Lin merasa kesepian saat dia berjalan diam-diam di jalanan. Jumlah orang di sekitarnya secara bertahap menurun sampai Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa di salju. Ingin Lin berhenti dan perlahan berkata, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Ketika kata-katanya bergema, tekanan datang dari suaranya, menyebabkan angin dan salju membeku. Itu sudah cukup untuk memaksa seseorang bersembunyi. Kekosongan di belakangnya terdistorsi dan sosok kabur muncul. Sebelum sosok itu menjadi jelas, panah ungu melesat ke arah Wang Lin. Setelah orang ini muncul, tangannya membentuk segel dan busur muncul. Itu tampak seperti dua tangan tak terlihat memegang busur, dan menembakkan panah lain. Panah ini terbang menuju Wang Lin mengikuti panah ungu dari sebelumnya. Keluarga Li. Wang Lin mengenakan mantel dengan kerudung, sehingga pihak lain tidak bisa melihat penampilannya. Dia berbalik dan menunjuk dengan tangan kanannya. Dengan ini, panah ungu yang masuk runtuh dan bahkan panah setelah itu bergetar sebelum menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin bahkan belum melangkah mundur, dia baru saja berbalik dan dengan santai menunjuk. Mata orang yang menembakkan panah melebar dan penuh dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka panah yang telah dia tembak dengan kekuatan penuh dengan budidaya Golden Exalt-nya akan begitu saja ditiadakan oleh orang ini. Semua rambutnya berdiri dan rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan bahkan meludahkan darah untuk menggunakan pelarian darah. Dia berubah menjadi bayangan merah dan menghilang ribuan kilometer jauhnya. Jika Wang Lin ingin mengejarnya, orang ini tidak bisa melarikan diri, tetapi dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan bayangan darah pergi. Aku baru saja memasuki kota timur dan sudah menarik perhatian keluarga Li, pasti busur Li Guang di tubuhku yang mereka rasakan. Mereka seharusnya hanya merasakannya dan belum tahu identitas saya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim 2 Golden Exalt untuk mengikutiku.
Wang Lin tidak membenci keluarga Li, jadi dia tidak membunuh siapapun. Tidak akan ada waktu berikutnya. Wang Lin bergumam sebelum berbalik. Namun, kata-katanya bergema seperti guntur di telinga bayangan darah yang melarikan diri. Itu menyebabkan dia batuk darah lagi dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia, apa tingkat kultivasinya? Apa tingkat kultivasinya? Hal ini harus segera dilaporkan kepada leluhur lama. Orang ini haruslah seorang Empyrean Exalt, dan bukan orang biasa. Tidak baik, Lisan dan saya berpisah. Saya datang untuk memantau orang ini dan Lisan pergi untuk menangkap temannya. Ekspresi sosok berwarna darah itu berubah dan dia tiba-tiba merasa tindakan keluarga Li akan menyebabkan bencana besar. Wang Lin masih mengenakan mantelnya dengan kerudungnya saat berjalan di jalan. Dia tidak memiliki tujuan dan hanya ingin berjalan sendiri dengan tenang. Saat dia berjalan, cahaya dan musik datang dari depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat seperti istana yang tertutup cahaya. Dia akan pergi ketika dia melihat ke atas lagi dan matanya menunjukkan cahaya aneh ketika dia melihat sebuah istana yang cerah. Tatapannya tampaknya mampu menembus semua keberadaan, dan dia melihat seorang pria yang tampak bangga dengan warna merah. Wang Lin akrab dengan penampilan dan aura pria ini. Di belakang pria berbaju merah, jelas ada beberapa pembudidaya yang adalah penjaga. Mereka semua adalah kultivator langkah ketiga, dan mereka tampaknya memandang pria dengan warna merah dengan hormat. Hanya pada jarak ini aku bisa merasakan kehadirannya. Seseorang meninggalkan segel padanya. Mata Wang Lin menyipit tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Su Liguo. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan hendak memasuki istana. Namun, dia mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan ada kilatan dingin di matanya. Li Mansion, itu agak terlalu banyak, tubuh Wang Lin berkedip dan dia tiba-tiba menghilang. Pria berjubah merah di istana di depan melemparkan gelas anggurnya ke tanah dan meneriaki orang-orang di depannya. Anggur jenis apa ini? Jangan mencoba membodohi kakek su keluarga Anda. Saya tahu keluarga Anda memiliki anggur berusia ribuan tahun. Cepat bawa ke sini. Kalau tidak kakek su keluargamu akan membicarakan tempat ini. Pria berbaju merah itu memiliki ekspresi galak, tapi dia tidak tahu tatapan menatapnya. Tatapan itu mungkin telah menimbulkan kebingungan dalam dirinya. Episode ke-87 dengan judul Panah. Langsung ke dalam alurnya. Di jalan kota timur, tubuh sempit seekor naga laut sepanjang 100 kaki dengan cepat terbang melalui daerah itu. Namun, ia tidak berani terbang terlalu tinggi, karena ada tekanan yang menakutkan di sini. Jika terbang terlalu tinggi, itu akan berakibat fatal. Naga laut itu dipenuhi bekas luka saat terbang. Ada panah hitam yang menempel di perutnya, dan itu melepaskan kekuatan yang menghancurkan vitalitasnya. Naga laut tertutup gas hitam. Di punggungnya adalah Liu Jinbiao yang marah. Dia dalam keadaan menyesal. Panah dari sebelumnya muncul sangat tiba-tiba. Jika bukan karena naga laut menghalangi dia, dia pasti sudah mati. Panah itu menghancurkan semua mantra naga laut dan menusuk ke perutnya. Panah ini terlalu kuat. Siapa yang mau membunuhku? Saya hanya menipu 7 orang, apakah ada kebutuhan untuk ini? Tidak ada ketakutan dalam kemarahan Liu Jinbia. Dia berbalik dan meraung, sialan, kamu berani memprovokasi saya ini. Tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Ada sosok hitam yang sepertinya menyatu dengan malam di belakang naga laut. Tidak mungkin untuk melihat apakah orang itu seorang pria atau wanita, muda atau tua. Orang ini sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada naga laut. Pada saat ini, orang itu menggerakkan tangan mereka dan busur muncul, lalu mereka menembakkan panah. Ketika panah muncul, semua energi langit di sekitarnya sepertinya mengembun ke dalamnya.
Dari saat ketika Liu Jinbiao dan naga laut mulai melarikan diri, itu hanya 10 napas. Orang yang mengejar mereka sekarang telah menembakkan panah kedua. Panah ini berisi niat membunuh dingin, seolah-olah itu akan langsung membunuh naga laut dan Liu Jinbiao. Melihat panah mendekat, Liu Jinbiao mengeluarkan raungan dan akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Naga laut di bawah mengeluarkan desis ketika riak-riak uap air berdesir. Sosok yang mengejar mereka mengungkapkan senyum dingin. Panahnya, sekali ditembak, sangat sulit bagi seorang kultivator dari tingkat kultivasi yang sama untuk bertahan. Panah ini akan mampu membunuh naga laut dan melukai serius pembudidaya kecil di punggungnya. Setelah pembudidaya kecil ini ditangkap dan dibawa pulang, itu akan menjadi prestasi besar. Namun, tepat pada saat ini, cibiran di wajah orang ini tiba-tiba menghilang. Murid orang ini menyusut dan dia dipenuhi rasa takut. Saat panah mendekat pada naga laut dan Liu Jinbiao, sesosok jas dan tudung tiba-tiba muncul. Sosok ini muncul sangat tiba-tiba, seolah-olah telah memaksa dirinya ada. Setelah dia muncul, dia hanya mengangkat kepalanya dan mengungkapkan tatapan yang menyilaukan. Cahaya keemasan dari matanya mendarat di panah di depannya dan menyebabkannya pecah. Sosok yang bersembunyi di kegelapan merasakan benaknya bergetar, dan tubuhnya dipaksa keluar dari persembunyiannya. Ketika dia melihat tatapan orang lain, dia merasa seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Pikirannya bergemuruh ketika dia batuk darah dan kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah dan menendang banyak salju ke udara. Sebelum dia koma, tubuhnya dipenuhi rasa takut. Tatapan orang lain membuatnya merasa takut yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Itu di luar kepala keluarga dan leluhur. Menguasai. Anda akhirnya datang, dia akan membunuh saya. Naga laut itu terluka. Liu Jinbiao menjadi bersemangat ketika melihat Wang Lin. Naga laut berbalik dan menatap sosok yang tak bergerak itu dengan ganas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menyentuh naga laut. Naga laut bergetar dan semua gas hitam di sekitarnya menghilang. Panah di perutnya jatuh dan lukanya pulih dengan cepat. Panah hitam yang terbang keluar disambar oleh Wang Lin. Setelah melihatnya, ia menghancurkannya menjadi debu yang menyatu dengan angin dan salju. Wang Lin dengan tenang berkata, "Rumah Li sudah agak terlalu jauh." Rumah Li. Tuan, Anda tahu asalnya. Itu bukan karena penipuan saya terungkap. Kemarahan Liu Jinbiao berubah menjadi keluhan saat dia melihat Wang Lin dengan sedih. Ayo pergi, ikuti aku ke rumah Li. Wang Lin tampak tenang dan bahkan tidak melirik sosok yang tidak bergerak. Ketika dia berjalan melewatinya, dia bahkan tidak melakukan apa-apa dan tubuh orang itu melayang ke udara, mengungkapkan wajahnya. Itu adalah seorang pria paruh-baya yang matanya tertutup. Wajahnya pucat dan dia benar-benar pingsan. Akal ilahi Wang Lin berkumpul di kepala orang ini. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Dia menghilang bersama dengan naga laut, Liu Jinbiao, dan pria yang tidak sadar. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di luar rumah yang sunyi. Pergilah ketuk gerbang dan beritahu tuan mereka untuk datang dan menemuiku. Wang Lin menatap dua kata, Li Manshen. Oke. Liu Jinbiao menjadi bersemangat. Dia suka melakukan hal-hal ini. Pada saat ini, dia menggulung lengan bajunya dan berjalan menuju gerbang yang tertutup. Saat dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tetap tak bergerak, seolah-olah itu adalah dekorasi fana biasa. Mereka membiarkan Liu Jinbiao melangkah ke gerbang. Pada saat ini, dia terlihat hampir persis sama dengan orang yang telah ada di sini lebih dari setahun yang lalu. Bahkan ekspresi mereka mirip. Sebelum gerbang, Liu Jinbiao mengangkat kakinya dan tanpa ampun memberikan tendangan.
Setelah meninggalkan jejak salju, dia menderu. Tuanku ada di sini, cepat keluar dan menyambutnya. Kata-kata ini sangat mirip dengan kata orang yang datang ke sini sekitar setahun yang lalu. Jika pemuda berbaju merah tahu ini, dia akan sangat terkejut. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Suliguo telah menendang sekali dan gerbang tidak bergerak sama sekali, sementara tendangan Liu Jinbiao menyebabkan gerbang bergemuruh. Tendangan ini benar-benar membuka gerbang. Adegan ini mengejutkan Liu Jinbiao, dan dia mundur dengan kecepatan tercepatnya. Dia diam-diam berpikir sendiri bahwa tendangan ini seharusnya tidak memiliki kekuatan sebanyak itu dan bahwa gerbang ini terlalu lemah. Saat Wang Lin memandang gerbang yang terbuka, ekspresinya netral. Setelah menunggu sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena Tuan tidak akan keluar, saya akan masuk tanpa diundang. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pria tak sadar di sampingnya dilemparkan ke dalam. Lalu Wang Lin dengan tenang berjalan maju. Setelah dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tiba-tiba membuka mata mereka dan mengeluarkan raungan marah pada Wang Lin. Raungan ini menyebar ke sebagian besar kota di timur. Ini menyebabkan semua obrolan dan musik menjadi hening. Di bawah raungan ini, dua bayangan raksasa terbang dari dua singa batu. Mereka adalah dua singa ribuan kaki, dan mereka bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak melihat ke atas dan masih berjalan menuju gerbang terbuka dengan mantel dan tudungnya di. Dalam sekejap, kedua singa mendekat, tetapi ketika mereka berada dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, mereka melolong sedih. Mereka berserakan seperti kabut yang menghadap angin kencang. Suara retakan bergema dan retakan muncul di dua singa batu di sekitar gerbang sebelum mereka hancur. Wang Lin terus berjalan maju, dan di belakangnya, Liu Jinbiao tersentak, tetapi segera matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Semakin kuat Wang Lin, semakin dia bisa berpura-pura menjadi harimau, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Ketika naga laut melihat ini, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tepat saat kaki kanan Wang Lin melangkah ke gerbang Li Mansion, suara melolong menggema. Sejumlah besar angka keluar, dan mereka semua membuat gerakan yang sama. Tangan kiri mereka memegang busur dan tangan kanan mereka menarik busur ke bulan purnama sebelum menembakkan panah. Ratusan panah menembak ke arah Wang Lin, yang baru saja memasuki gerbang. Setiap panah berisi kekuatan yang kuat. Pada saat ini, ratusan anak panah terkondensasi menjadi hujan anak panah dan, karena posisi mereka sepertinya membentuk formasi. Formasi ini mengeluarkan lampu merah tanpa akhir dan niat membunuh yang mengejutkan meletus saat mendekati Wang Lin. Tanpa henti, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Pada saat ini, cetakan telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Telapak tangan ini sangat nyata dan polanya bisa terlihat jelas. Saat itu muncul, itu bertabrakan dengan formasi panah. Gemuruh-gemuruh bergema dan formasi panah runtuh, tetapi telapak tangan redup juga. Wang Lin melangkah ke gerbang dan melewati telapak tangan. Telapak tangan itu menghilang. Mereka langsung memadatkan kekuatan yang setara dengan Istana Empyrean Exalt ke-6. Mantel Wang Lin tetap sama saat dia berjalan ke mansion. Ratusan tokoh itu terdiri dari pria dan wanita, tetapi pada saat ini, mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka sangat percaya diri dengan panah itu, bahkan Empyrean Exalt akan merasa sulit untuk menghadapinya. Tetapi orang ini sebelum mereka telah menghancurkannya dengan gelombang. Sama seperti ratusan orang dari rumah Li merasa ketakutan naik di hati mereka, 9 panah muncul dari 9 lokasi berbeda di rumah Li. Setiap panah meledak menjadi ratusan panah, dan mereka tidak lebih lemah dari serangan gabungan dari ratusan orang. Kekuatan 9 panah yang meledak sebanding dengan 9 dari serangan sebelumnya. Mereka jatuh seperti hujan panah.
Itu seperti tangan raksasa yang tanpa ampun menjangkau ke arah Wang Lin, dan jika dia tertangkap, dia akan segera mati. Wang Lin tidak berhenti tetapi mengangkat kepalanya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia menunjuk ke depan. Dengan satu poin, semua yang ada di dunia berhenti. Hujan panah berhenti di depan Wang Lin. Dan bahkan setelah Wang Lin perlahan melewatinya, hujan panah tetap tak bergerak di langit. Ini menakutkan Liu Jinbiao. Dia terkejut sesaat dan kemudian dia dengan cepat menghindari hujan panah saat dia merasakan kulit kepalanya menggeliat. Dia takut mereka tiba-tiba akan mulai bergerak dan melukainya. Episode ke-88 dengan judul Empyrean Ascendan Berambut Putih. Langsung ke dalam alurnya. 9 panah tersebar ke panah yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tangan. Ini hampir tidak mencapai kekuatan Eksi Empyrean yang melewati istana ke-7. 9 dari Anda harus memiliki kekuatan Eksi Empyrean yang melewati istana ke-4. Layak untuk rumah Li, fondasi Anda dalam. Wang Lin berkata perlahan sambil berjalan maju. Dan di antara kalian bertiga adalah istana Ascendan Empyrean ke-10 dan 2 istana Empyrean ke-7. Dengan kekuatan gabungan Anda dapat mencapai puncak istana ke-10. Saya tidak membunuh siapapun di sepanjang jalan, tetapi jika Anda bertiga menyerang, saya tidak akan menahan diri. Pandangan Wang Lin menyapu ratusan orang di depannya dan berhenti di 3 lokasi berbeda. Ketika kata-katanya bergema, 3 lelaki tua muncul di lokasi-lokasi itu. Orang tua tepat sebelum Wang Lin adalah orang yang merupakan Empyrean Ascendan. Rambut orang ini setengah hitam dan setengah putih. Dia menatap Wang Lin dengan kaget dan ragu-ragu di matanya. Dia tampaknya memiliki beberapa spekulasi tentang tingkat kultivasi Wang Lin, tapi dia tidak yakin. Aku tidak ingin membuat musuh keluar dari rumah Limu. Bagaimanapun juga, peninggalan Li Guang telah banyak membantu saya. Wang Lin berbicara tentang bagaimana busur Li Guang telah membantunya melarikan diri dari banyak bahaya di dunia gua. Orang yang masih belum menunjukkan diri, mengapa kamu tidak keluar? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Orang luar tidak bisa melihat penampilannya, hanya cahaya keemasan dan mengerikan yang datang dari matanya. Cahaya keemasan ini mengandung tekanan yang kuat, yang bahkan lebih kuat daripada tekanan dari kota leluhur. Semua orang, apakah itu Empyrean Ascendan atau anggota keluarga biasa, merasakan hati mereka bergetar. Setelah tekanan mencapai batas, itu akan menjadi penindasan. Cahaya keemasan dari pandangan Wang Lin adalah penindasan. Dia menggunakan kekuatan pedang leluhur celestial untuk menekan semuanya. Gemuruh-gemuruh bergema. Saat tatapan emas Wang Lin menyebar, busur di tangan orang-orang Li Mansion runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan busur yang dipegang oleh 9 Empyrean Exalt pecah menjadi beberapa bagian seolah-olah mereka tidak bisa menahan penindasan dari pandangan Wang Lin. Adapun 3 lelaki tua terkuat, selain dari Ascendan Empyrean, retakan tak terhitung muncul di busur di tangan mereka, dan mereka membentak juga. Hanya busur Ascendan Empyrean yang tidak pecah, tetapi tali busur berubah menjadi abu. Raungan dan penindasan Wang Lin membuatnya jadi tidak ada orang di mansion Li berani menatapnya. Mereka semua tersebar di alam bawah sadar, mengungkapkan ruang batu di kejauhan. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Tidak ada tangisan, tetapi semua pembudidaya yang busurnya patah semuanya terengah-engah. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya dari tatapan Wang Lin. Secara khusus, Empyrean Exalt tampaknya samar-samar menebak identitas Wang Lin, dan ekspresi mereka berubah ngeri. Empyrean Ascendan berambut putih, suara kuno yang pahit datang dari ruang batu setelah waktu yang lama. Pintu ke ruang batu didorong dan seorang pria tua berambut putih berjalan keluar. Pria tua ini mengenakan jubah emas dan melepaskan tekanan tanpa marah.
Meskipun ekspresinya pahit, dia tidak menghindari tatapan emas Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melepas tudungnya, memperlihatkan rambutnya yang seputih salju. Dia dengan tenang menatap pria tua itu. Ketika Wang Lin melepas tudungnya, orang-orang di sekitarnya tersentak. Semua tatapan berkumpul padanya. Selama tahun ini, rumor Wang Lin telah melanda benua astral abadi. Secara khusus, rumor ini seperti badai di kota leluhur, dan siapapun yang seharusnya tahu telah mendengarnya berkali-kali. Rumah Li adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur. Hampir seluruh keluarga ingat nama Wang Lin setelah mendengar desas-desus. Mereka tidak akan pernah berharap untuk melihat Ascendan Empyrean terkuat, orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah mereka benar-benar mencoba membunuh orang ini. Beri aku penjelasan, kata Wang Lin dengan tenang sambil menatap pria tua yang berjalan keluar dari ruang batu. Orang tua ini juga seorang Empyrean Ascendan. Wang Lin memperkirakan bahwa ia telah melewati istana ke-11 dan merupakan salah satu dari 13 orang yang terjebak di istana ke-12. Rumah Li memiliki 2 Empyreans Ascendan dan 11 Imperial Exalt, dan ada 3 rumah besar seperti ini di kota leluhur. Setelah mengamati Li Mansion, Wang Lin memiliki pemahaman tentang 4 raja mahkota kota leluhur. Sebelumnya, rak busur nenek moyang tua mengeluarkan desas-desus, yang berarti busur sudah dekat. Saat itu, busur nenek moyang tua diberikan kepada Li Guang dan kemudian menghilang tanpa berita. Setelah memperhatikan suara dari rak, pria tua ini mengirim 2 Golden Exalt untuk memeriksa, tetapi perilaku mereka agak ekstrim. Bagaimanapun juga, busur leluhur lama sangat penting bagi keluarga Li saya. Meskipun lelaki tua itu berusaha menatap mata Wang Lin, ia samar-samar merasa bahwa kekuatan penindasan dari mata Wang Lin terlalu kuat. Wang Lin tidak berbicara dan masih menatap pria tua itu. Tidak ada yang salah di bawah ketenaran, tentu saja, Wang Lin ini memang layak disebut nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Saya sendiri tidak melihatnya melewati istana, jadi saya pikir desas-desus itu dilebih-lebihkan sejak saya mendengar dia mendapat bantuan baju zirah jiwa, namun, saya tidak mengira hanya matanya yang akan menghasilkan tekanan seperti itu. Leluhur Li keluarga diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Rumah Li kuceroboh lebih dulu, Empyrean Ascendan berambut putih pasti datang ke ibu kota kekaisaran untuk upacara perebutan gelar. Bagaimana kalau beristirahat di rumah Li saya? Biarkan rakyat Li Mansion menemani Empyrean Ascendan ke istana kerajaan sebagai pengawal, dan karena Empyrean Ascendan memiliki busur nenek moyang lama dan busur telah membantu Anda, maka Anda bukan orang luar. Rumah Li saya memiliki paviliun panah, yang berisi arrodao yang ditinggalkan oleh leluhur tua. Empyrean Ascendan dapat melihatnya sesuka Anda. Bagaimana dengan itu? Membalas kecerobohan kita. Pria tua itu menggenggam tangannya dan membungkuk pada Wang Lin. Dia telah membawa dirinya sangat rendah, tetapi tidak ada seorang pun di rumah Li yang merasakan penghinaan, mereka bahkan merasa bahwa memang seharusnya begitu. Bagaimanapun, mereka menghadapi orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Orang ini telah diperebutkan oleh Grand Empyreans. Meskipun Li Mansion mereka adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur dan lebih kuat dari kebanyakan sekte, mereka masih tidak bisa menahan satu pukulan dari Wang Lin. Jika mereka melukai Wang Lin, Grand Empyrean akan maju, tetapi jika Wang Lin membunuh mereka, ada kemungkinan besar Grand Empyrean tidak akan melakukan apa-apa. Ini adalah kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di benua astral abadi. Empyrean Mingdao yang berpengaruh jarang meninggalkan istana, tetapi ketika dia melakukannya, tidak ada yang berani untuk tidak sopan. Bahkan keempat raja harus sangat menghormati Empyrean Mingdao Ascendan. Bagaimanapun, ia diharapkan untuk matahari ke-6 masa depan. Sekarang Wang Lin telah menekan Ascendan Empyrean Mingdao.
Jika Rumah Li tahu bahwa busur itu dengan Wang Lin, mereka akan berpura-pura tidak tahu dan tidak akan berani memintanya kembali. Arrow Pavilion. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengharapkan ini dari Rumah Li. Dia bisa melihat bahwa selain dari ketakutan di mata lelaki tua itu, ada juga kerinduan akan busur leluhurnya. Mereka tidak bisa menerimanya, jadi mereka memperlakukan Wang Lin dengan hormat dengan harapan Wang Lin akan membalas haluan. Busur ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya, cahaya berkumpul, dan busur Li Guang muncul di tangan Wang Lin. Saat busur itu muncul, ada kilatan kegembiraan di mata pria tua itu. Dia telah melihat busur ini di tangan Li Guang, tetapi sekarang itu berada di tangan orang luar. Anggota keluarga Li semua diam-diam merenungkan dan menatap haluan. Beberapa dari mereka telah melihatnya, dan banyak yang lain belum pernah melihatnya. Aku masih menggunakan busur ini. Setelah saya selesai dengan semuanya, saya akan mengembalikannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan haluan menghilang kembali ke tubuhnya. Pria tua dari keluarga Li menghela nafas tetapi tidak kecewa. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat janji dan menyatakan identitasnya, jadi tidak perlu berbohong. Ini berarti bahwa Wang Lin memiliki niat untuk mengembalikannya, jadi dia mungkin juga menganggapnya sebagai meminjamkan busur padanya untuk saat ini. Yang paling penting, busur itu ditemukan oleh Wang Lin, jadi bagaimana mungkin itu dikembalikan hanya karena milik mereka yang tak terhitung tahun yang lalu. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Wang Lin, dia takut dia bahkan tidak akan membuat janji itu. Wang Lin tidak menolak tinggal di rumah Li. Dia sekarang tahu bahwa Su Li Guo berada di kota leluhur, jadi dia tidak terburu-buru dalam melepas ingatannya. Dia tinggal di rumah Li untuk melihat Arrow Dao. Liu Jinbiao sangat senang. Dengan Wang Lin sebagai tuannya, ia diterima sebagai tamu terhormat dan sangat bahagia. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada sore hari ketiga, salju turun. Tiba-tiba, sejumlah besar riak muncul di atas rumah Li bersama dengan semburan tekanan. Tekanan ini mengelilingi Li Mansion, menyebabkan orang-orang di Li Mansion berjalan keluar dan melihat ke langit. Ada kilatan cahaya keemasan dan seseorang berjalan keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat agak sombong. Dia memegang sebuah gulungan di tangannya, dan dia menatap orang-orang di rumah Li. Di mana Wang Lin? Mengapa tidak cepat datang untuk menerima dekret itu? Petik 2. Bacalah. Suara dingin Wang Lin datang dari kedalaman Arrow Pavilion Li Manison. Kamu, orang berjubah hijau di langit terkejut. Dia di sini untuk membaca kehendak Kaisar Surgawi, yang sama dengan Kaisar Surgawi yang datang secara pribadi, tapi Wang Lin ini bahkan tidak akan mengungkapkan wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria berjubah hijau mengeluarkan dengusan dingin di hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Dia membuka dekret di tangannya dan mulai membaca. Wang Lin tidak mendengarkan secara spesifik dan hanya mendengar bahwa Kaisar Surgawi telah memberitahunya untuk berada di Istana Celestial dalam 7 hari untuk upacara penyerahan gelar. Wang Lin telah mendengar dalam Sekte Ungu yang bahwa setiap Empir Ascendan akan secara pribadi diberi gelar oleh Kaisar Langit saat ini. Ini adalah formalitas dan simbol. Selama upacara, ada kemungkinan ditantang, tetapi di masa lalu, sebagian besar diabaikan. Bagaimanapun, Empyrean Ascendan menerima pengakuan bayangan leluhur surgawi, dan hanya sedikit orang yang bosan. Setelah pria berjubah hijau selesai membaca, dia tidak melihat Wang Lin keluar dan merasa lebih tidak puas. Dia meninggalkan dekret di belakang dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Saya bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lian Daozhen pada upacara penyerahan gelar. Saya seharusnya bisa melihat orang gila di sana, Wang Lin merenung dalam diam. Dia telah menyebarkan perasaan ilahi di seluruh kota timur tetapi tidak menemukan Ling Daofei. Episode ke-89,
dengan judul Buntut Waktu, Pusat Kota Leluhur, Istana Kekaisaran Langit. Langsung ke dalam alurnya. Di pagi hari, ketika sinar cahaya pertama muncul di cakrawala dan mendorong kegelapan, menyebabkan istana menjadi terlihat, berbagai penggarap terkenal kota dan pejabat penting semua tiba. Upacara gelar untuk Empirean Ascendan berambut putih. Peristiwa ini telah memicu badai di kota leluhur 7 hari yang lalu. Selama bertahun-tahun, semua orang yang memenuhi syarat telah mendengar tentang Empirean Ascendan berambut putih. Gelar ini juga menjadi sangat terkenal dan terkenal selama bertahun-tahun. Semua keluarga budidaya datang ke alun-alun yang sangat besar setelah menerima izin dari Kaisar Surgawi untuk datang ke upacara titel hari ini. Pada saat ini, matahari turun dan sejumlah besar pembudidaya berkumpul. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 pembudidaya. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dan bahkan ada Empirean Exalt di antara mereka. Bahkan ada beberapa Empire Ascendan. Bahkan di Istana Kekaisaran, orang-orang ini mendapat rasa hormat dari orang-orang di dekat mereka. Pada pagi hari ini, arai transfer di luar istana digunakan terus-menerus. Arai transfer tampaknya berkedip tanpa henti ketika para penggarap yang datang untuk melihat upacara tiba. Orang-orang ini melewati 9 pintu dan dengan cepat berjalan menuju alun-alun di depan kuil Dao Celestial. Semakin banyak pembudidaya tiba di alun-alun sebelum kuil Dao Surgawi. Mereka tidak tersebar secara longgar, tetapi diatur dalam urutan tertentu. Ada 3 lokasi yang kosong untuk 1000 kaki. Para pembudidaya di 3 lokasi itu adalah 3 dari 4 raja kota leluhur. Di alun-alun di luar kuil Dao Surgawi, selain dari puluhan ribu tamu yang datang untuk menonton, ada juga 2 barisan panjang prajurit berbaju besi hitam. Prajurit lapis baja hitam ini milik keluarga kekaisaran dan hanya loyal kepada kaisar. Level kultivasi mereka tidak terlalu tinggi dan mereka hanya berjumlah 100.000. Namun, mereka semua telah menguasai kemampuan untuk mengorbankan kekuatan hidup mereka dengan imbalan kekuatan yang sangat mematikan. Hanya sedikit orang yang tahu secara spesifik, tetapi pada saat ini, 2 barisan prajurit lapis baja hitam mengeluarkan niat membunuh yang dingin dan dingin. 2 baris ini tampaknya memotong alun-alun dan langsung melampaui 9 pintu. Di luar alun-alun kuil Dao Surgawi, ada 9 pintu yang ditempatkan 100.000 kaki terpisah satu sama lain. Sebenarnya, mereka adalah 9 bangunan besar berbentuk pintu yang hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Di ujung pintu terakhir, ada kilatan ketika anggota keluarga Li muncul. Mereka melewati 9 pintu dan tiba di alun-alun. Waktunya sudah habis, tutup 9 pintu. Tak lama setelah itu, sosok berwarna hijau berjalan keluar dari kuil. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa, tetapi matanya bersinar cerah. Dia melihat sekeliling saat dia berjalan keluar dari kuil. Ketika kata-katanya bergema, puluhan ribu orang dari kota leluhur semuanya datang dan melihat ke 9 pintu alun-alun. Raungan menggelegar datang dari 100.000 prajurit lapis baja hitam, dan raungan mereka saling terkait. Dunia berubah warna dan bumi bergetar. 9 pintu mengeluarkan cahaya hitam yang aneh, dan begitu cahaya hitam mencapai kepadatan tertentu, mereka terhubung bersama untuk membentuk lorong lurus. Bagian ini dibuat oleh cahaya hitam dan 100.000 prajurit lapis baja hitam tampak luar biasa. Pada saat ini, puluhan ribu pembudidaya di samping alun-alun tampaknya telah berhenti bernapas. Mereka melihat lorong yang dibentuk oleh 9 pintu dan juga pada lampu transfer yang datang dari pintu pertama. Ada kilatan cahaya dan kemudian seorang pemuda yang tenang berpakaian putih dengan rambut putih berjalan keluar. Berdiri di sana, Wang Lin memegangi tangannya di belakang. Angin pagi menyebabkan jubah dan rambut putihnya bergetar. Di angin, Wang Lin tampak sangat muda,
tetapi ujung waktu ada di tubuhnya. Meskipun wajahnya tetap muda, hatinya terasa lelah. Saat dia berjalan maju, ekor waktu perlahan muncul. Pandangannya menembus lorong hitam yang dibentuk oleh 9 pintu. Dia melihat puluhan ribu orang di kejauhan dan istana megah yang menjulang di belakang mereka. Di belakang istana, Wang Lin samar-samar bisa melihat istana yang tak terhitung jumlahnya. Istana-istana ini membentuk istana kerajaan Kaisar Langit. Istana ini terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat ujungnya, tapi dia bisa merasakan ada batasan yang tak terbayangkan di sana. Itu tidak aktif sekarang, tetapi jika diaktifkan, kekuatannya akan menghancurkan surga. Adalah istana kekaisaran surgawi. Wang Lin melihat ke kejauhan dan melihat patung batu jauh, tetapi karena begitu jauh, itu tampak kabur. Patung itu sepertinya memandang ke langit selamanya. Empyrean Ascendan berambut putih Wang Lin. Suara dingin penuh dengan keagungan meraung seperti guntur dari kuil di depan dan mengganggu pikiran Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah pria tua berjubah hijau yang berjalan keluar dari kuil. Dia melihat melalui 9 pintu di Wang Lin di kejauhan. Wang Lin, setiap Empyrean Ascendan akan diberi gelar oleh keagungannya, tetapi sebelum upacara pemberian gelar, perlu ada ujian. Tesnya adalah 9 pintu ini. Setelah Anda berjalan melalui 9 pintu dan berdiri di hadapanku, upacara gelar akan dimulai. Pada saat itu, Yang Mulia secara pribadi akan datang untuk menjuluki kamu dan Guru Kekaisaran akan datang meramalkan masa depanmu. Semua tindakanmu sebelum kuil Dao Surgawi akan direkam dan ditampilkan di semua sekte di 72 benua. Kata-kata pria tua itu tenang. Setelah selesai, dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan. Namun, semua pembudidaya, termasuk 4 raja, memandang Wang Lin. Wang Lin berdiri di sana. Dia telah mendengar tentang upacara pemberian gelar dari lelaki tua dari keluarga Li. Setiap Empyrean Ascendan memang akan melewati 9 pintu sebelum upacara pemenangan gelar. Namun, ini hanya isyarat simbolik. Lagi pula, Ascendan Empyreans diakui oleh leluhur surgawi dan harus melewati istana ke-10. Pintu-pintu itu hanya menunjukkan kekuatan kekaisaran dan, pada kenyataannya, tidak memiliki kekuatan, jadi orang bisa berjalan melewatinya. Pandangan Wang Lin menyapu melewati 9 pintu dan dia melihat 2 barisan panjang prajurit lapis baja hitam. Para prajurit hanya mengungkapkan tatapan dingin mereka yang menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan 100.000 prajurit lapis baja hitam. Dia bertindak berdasarkan prinsipnya sendiri. Jika 9 pintu ini normal, maka itu akan baik-baik saja, tetapi jika ada bahaya tersembunyi, maka Wang Lin tidak akan sopan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju pintu pertama. Dia tidak cepat. Ketika dia hendak melangkah ke pintu pertama, 100.000 tentara lapis baja hitam mengeluarkan raungan lain. Saat deru bergema, niat membunuh mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Mereka berkumpul untuk membentuk pasukan yang tak terlukiskan yang membombardir Wang Lin. Niat membunuh ini datang dari pembantaian yang diikuti oleh 100.000 orang ini dan juga terhubung dengan baju sirah mereka. Semua niat membunuh ini berkumpul bersama membuat Wang Lin merasa seperti dia tidak menghadapi 9 pintu, tetapi pembantaian surgawi. Wang Lin mengerutkan kening. Apa tes 9 pintu bukan kultivasi, tetapi niat membunuh, karena itu yang terjadi, saya tidak akan sopan. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan menutupnya. Ketika dia membuka matanya lagi, esensi petirnya yang sebenarnya melepaskan kekuatan petir yang disembelih. Kekuatan ini hanya ada dalam 100 kaki dari Wang Lin, tetapi hanya ruang 100 kaki ini menyebabkan bagian yang dibentuk oleh 9 pintu bergemuruh keras. Bagian sebelum Wang Lin tiba-tiba didorong mundur 100 kaki seolah-olah itu hanya bisa mundur ketika menghadapi niat membunuh Wang Lin.
Wang Lin tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Namun, dengan setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh 100 kaki bergerak bersamanya dan lorong itu terus didorong mundur. Bahkan tentara lapis baja hitam di dalam terkejut dan tanpa sadar mundur. Seolah-olah Wang Lin mengandung momentum yang mengejutkan, dan momentum ini berisi niat membunuh yang cukup untuk membuat seseorang menyerah tanpa bertarung. 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Wang Lin dengan tenang berjalan maju 100.000 kaki. Tidak ada cahaya hitam di belakangnya, hanya pintu batu. Di depannya, lorong yang dibentuk oleh cahaya hitam yang menutupi 8 pintu yang tersisa menjadi tidak stabil ketika Wang Lin mendorongnya kembali. Mengaum. Prajurit lapis baja hitam di dalam lorong hitam yang telah didorong mundur 100.000 kaki mengeluarkan raungan ketiga. Cahaya hitam meluas dan membentuk harimau hitam di depan kuil. Harimau itu menerkam Wang Lin. Kalian semua, mundur. Mata Wang Lin menyala dan tato Heavenly Bull di wajahnya berkedip. Dia kemudian melemparkan pukulan dengan tangan kanannya dan baju besi jiwa menghilang dari tubuhnya. Ketika pukulan ini mendarat, dunia bergemuruh dan bayangan harimau runtuh. Bagian hitam yang dibentuk oleh 8 pintu yang tersisa runtuh bersama dengan cahaya hitam. 100.000 tentara lapis baja hitam semuanya batuk darah dan terlempar ke belakang, tetapi tidak ada yang mati. Murid-murid Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi saat dia dengan hati-hati melihat 100.000 tentara. Dia dengan tenang berjalan melewati 8 pintu yang tersisa dan tiba di depan kuil Dao Celestial. Tatapannya tajam menatap pria tua yang mundur dengan warna hijau. Kamu juga mundur untukku. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua berjubah hijau itu. Episode ke-90 dengan judul Harta Karun diberikan oleh Kaisar Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Mata pria tua berjubah hijau itu dipenuhi dengan kepanikan. Dia mundur beberapa langkah sebelum semua orang dan wajahnya berubah hijau. Dia menjadi marah karena malu dan menyimpulkan Wang Lin tidak akan berani menyerang di sini. Dia berhenti setelah 3 langkah saat dia menunjuk Wang Lin dan mulai berteriak. Kamu, pria tua berjubah hijau baru saja mulai berbicara ketika Wang Lin tiba di depannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, meraih pakaian pria tua itu, dan melemparkannya ke samping. Orang tua itu menjerit. Dia merasa seperti telah ditabrak oleh telapak tangan tak terlihat saat dia terbang beberapa ratus ribu kaki jauhnya. Wang Lin menyapa Kaisar Surgawi. Wang Lin menggenggam tangannya di depan kuil Dao Langit. Tempat ini masih merupakan istana kekaisaran, dan orang lain adalah Kaisar Surgawi. Rasa hormat yang harus ia tunjukkan masih diperlukan. Pandangan puluhan ribu pembudidaya semuanya terfokus pada Wang Lin. Ada juga 100.000 tentara. Mereka diam-diam merenung dan dengan dingin menatap Wang Lin. Di antara 4 raja, selain dari Li Mansion, 3 keluarga lainnya semua memandang Wang Lin berbeda. Secara khusus, ketiga leluhur memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan tak berdaya. Setelah Wang Lin menggenggam tangannya, lingkungan menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, suara tenang datang dari kuil Dao Celestial. Anda menyingkirkan pejabat saya yang bertanggung jawab atas upacara pemenangan gelar. Bagaimana itu bisa berlanjut sekarang? Petik 2. Saat kata-kata bergema, pintu ke kuil Dao Surgawi diam-diam membuka ke dalam, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Kedalaman kuil memiliki tangga seperti gunung dengan singgasana naga besar yang tampak seperti naga asli. Kepala naga itu terangkat dan matanya tampak seperti roh ketika melihat Wang Lin, yang berada di luar kuil. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah kerajaan dan sebuah mahkota duduk di atas tahta naga. Dia memiliki tangan di bawah dagunya dan tubuhnya sedikit miring. Dia mengeluarkan aura tekanan tanpa menjadi marah. Di samping pria paruh baya itu berdiri seorang pria muda mengenakan pakaian kasar.
Pria muda itu memiliki kulit putih dan mata tipis. Dia memegang dua manik-manik ungu dan mereka berputar di tangannya. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tatapannya lembut saat dia memandang Wang Lin. Tapi tatapan ini menyebabkan darah Wang Lin membeku. Di bawah tatapan ini, dia merasa seperti telah memasuki trans dan melihat gambar yang mengubah hidup. Hatinya dalam kekacauan, tetapi ia segera pulih. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pemuda yang berpakaian kasar itu. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kejutan. Dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Guru Kekaisaran Sang Suandao. Nama ini muncul di benak Wang Lin ketika dia melihat pemuda itu. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi bagi seseorang untuk membuatnya merasa seperti telah tenggelam dalam reinkarnasi hanya dengan tatapan, itu kemungkinan adalah guru kekaisaran. Adapun kaisar surgawi duduk di atas tahta naga, ia tampak sama seperti ketika Wang Lin melihatnya di pengadilan Empyrean. Namun, keagungan dan tekanannya jauh lebih kuat sekarang, seolah-olah dia adalah bagian dari dunia. Segala sesuatu di dunia ini harus berlutut di bawah tatapannya. Lupakan saja, kamu Ascendan Empyrean nomor 1, dan budak itu tidak menghormatimu. Saya tidak akan membuat masalah ini sulit bagi Anda. Suandao, Anda memimpin upacara gelar, Kaisar Surgawi duduk di atas tahta naga. Ya, pria muda berpakaian kasar itu membungkuk sedikit dan berjalan menuju kuil. Memang itu dia. Mata Wang Lin menyipit. Ketika pria muda berpakaian kasar berjalan melewati Wang Lin, dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Kemudian dia melihat puluhan ribu pembudidaya di alun-alun. Aku akan memimpin upacara perebutan gelar. Selanjutnya adalah mengorbankan darah untuk membuka dao surgawi. Guru Kekaisaran Suandao berkata sambil menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dengan ini, sinar lampu merah terbang ke kejauhan. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi datang dari 99 sudut istana. Raungan ini terdengar seperti jeritan binatang buas sebelum kematian. Segera setelah itu, 99 pilar darah melesat ke langit dari istana. Wang Lin bisa dengan jelas melihat bahwa 99 pilar darah berisi 99 jiwa binatang yang berbeda. Pengorbanan darah ke surga. Bunuh 99 binatang buas dan gunakan darah mereka untuk membuka langit surgawi halus. Wang Lin dengan tenang melihat semua ini. 99 pilar darah melesat ke langit dan menyebabkan langit berubah menjadi berwarna darah. Lalu sebuah pintu terbuka. Bagian dalam pintu terlalu kacau untuk melihat kemana arahnya. Jiwa binatang buas di dalam pilar darah mengeluarkan raungan sunyi dan menghilang ke dalam kekosongan. Kemudian seluruh istana kekaisaran mati sunyi. Pada saat ini, itu bukan satu-satunya tempat yang mati sunyi. Semua leluhur tua di sekte di seluruh klan langit menatap langit di atas istana kekaisaran. Dalam upacara gelar sebelumnya, selain melewati 9 gerbang dan tantangan dari yang lain, ada juga pembukaan dao surgawi. Ini menggunakan pengorbanan darah untuk memikat roh asing di sini yang kemudian akan dibunuh oleh Kaisar Surgawi. Darah akan tersebar di istana dan jiwa-jiwa akan dimurnikan menjadi harta yang diberikan kepada Empyrean Ascendan yang diberi gelar. Wang Lin tahu detail upacara ini sehingga dia tidak terkejut saat dia menatap langit. Aku ingin tahu makhluk asing macam apa yang akan didapatkan Empyrean berambut putih ini. Saat itu, ketika pengorbanan darah terjadi untuk Ascendan Empyrean Mingdao, itu adalah roh berbentuk pedang. Kaisar surga membunuhnya dan itu berubah menjadi pedang yang sangat kuat. Petik 2. Ini semua masalah keberuntungan. Saya ingin tahu bagaimana nasib Wang Lin ini nantinya. Petik 2. Semua pembudidaya di sekitarnya mendongak dan mulai berspekulasi di hati mereka. Pada saat ini, di langit yang berwarna darah, seekor binatang seperti singa terbang keluar dari pusaran gelap.
Binatang seperti singa memiliki mata merah dan lehernya sebagai kekacauan berdarah. Dengan raungan darinya, setetes darah emas jatuh. Tampaknya melarikan diri dalam kehampaan yang tidak diketahui ketika tiba-tiba tersedot oleh pusaran dan muncul di sini. Kemunculannya segera menyebabkan puluhan ribu petani di bawah berteriak, "Binatang singa surga! Ini adalah surga singa binatang yang disegel leluhur surgawi." Ada desas-desus bahwa benua surga singa diciptakan dari kaisar singa surga. Binatang buas ini tidak memiliki rambut keemasan, jadi itu bukan kaisar, tapi itu masihlah singa pertempuran dewasa. Petik 2. Saat tangisan bergema, guru kekaisaran, Sang Suandao, tenang. Seolah-olah dia tahu singa surga ini akan terpikat. Segel yang ditinggalkan oleh leluhur membuat mustahil bagi makhluk asing yang terlalu kuat untuk masuk. Jika singa ini tidak terluka, itu tidak akan muncul di sini. Keberuntungan Wang Lin ini bagus. Raungan gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Raungan ini mengguncang hati seseorang dan cukup untuk membuat manusia runtuh. Bahkan pembudidaya yang lebih lemah akan gemetar seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Itu adalah auman singa. Singa binatang dengan cedera leher tiba-tiba keluar dari pusaran. Itu dipenuhi dengan kebingungan tentang tempat aneh ini. Namun, kebingungan langsung hilang dan digantikan oleh kepanikan. Itu akan melarikan diri kembali melalui pusaran. Tetapi pada saat ini, suara dingin Kaisar Langit datang dari samping telinga Wang Lin. A Heaven Lion Beast. Pada saat yang sama, Kaisar Surgawi masih mempertahankan posisi memegang dagunya dengan satu tangan sementara tangan lainnya melambaikan tangan. Gelombang ini menyebabkan nyala api 5 warna muncul. Itu melepaskan gelombang panas yang kuat saat melesat ke arah Heavenly Lion Beast. Dalam sekejap mata, api 5 warna berubah menjadi lautan api 5 warna dan mengelilingi binatang singa surga yang terluka. Raungan sengsara bergema, diikuti oleh sejumlah besar darah yang seperti minyak mendidih yang tersebar di langit dan jatuh ke istana. Ini terlihat oleh semua pembudidaya di sekitarnya, dan hati mereka bergetar. Tidak diketahui siapa yang berlutut pertama, tetapi segera, semua pembudidaya di luar kuil Dao Celestial berlutut di tanah. Kekuatan Kaisar saya! Kekuatan Kaisar saya! Suara puluhan ribu orang terhubung bersama seperti guntur dan bergema di seluruh istana. Kekuatan Kaisar Langit ditampilkan di depan klan langit. Wang Lin diam-diam merenung. Dia juga bisa membunuh binatang singa surga yang terluka, tetapi tidak sesantai Kaisar Langit. Dia harus menggunakan baju besi jiwa dan bahkan meminjam kekuatan dari avatar. Grand Empyrean, ekspresi Wang Lin tenang, tidak mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, lautan api menghilang dan seutas rambut putih jatuh dari langit. Munculnya rambut putih menyebabkan mata guru kekaisaran menyempit. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Surgawi yang duduk di atas tahta naga tiba-tiba mendongak. Dia melihat untaian rambut putih yang jatuh dan ada sedikit kejutan di matanya. Rambut putih bahkan ekstrim fire Dao saya tidak bisa membakar hal ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Rambut putih ini memberinya perasaan yang akrab, tetapi perasaan ini berlalu dengan cepat, seperti ilusi. Wang Lin menerjang ke langit tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit di kuil juga mengangkat tangannya di kekosongan. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari api 5 warna muncul dan meraih rambut putih. Wang Lin tidak bisa bersaing dengan Kaisar Langit. Palem api 5 warna Kaisar Langit muncul di depan rambut dan meraihnya. Namun, tepat pada saat ini, telapak api 5 warna bergetar dan rambut menembusnya saat terus jatuh. Semua orang melihat ini. Wang Lin tidak ragu untuk tampil di samping rambut, dan dia mengambilnya. Banyak terima kasih atas Kaisar Surgawi karena telah melimpahkan harta ini. Wang Lin berbalik dan membungkuk di kuil Dao Surgawi. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan terima kasih.